Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anggun Humaira dari kelas 11 NIA SMA Muhammadiyah Gunung Meriah. Nah, jadi tujuan saya membuat video ini ingin membahas mengenai latar belakang terjadinya petualangan, penjelajahan, dan perebutan hegemoni oleh bangsa Spanyol. Nah, langsung ke ceritanya. Sebelum orang-orang Portugis berangkat memulai penjelajahan ke samudra, sebenarnya sudah lebih dahulu Spanyol berangkat berlayar mencari tempat penghasil rempah-rempah. Orang-orang Spanyol dan Portugis dapat dikatakan sebagai pelopor dalam pelayaran dan penjelajahan samudra untuk mencari daerah baru penghasil rempah-rempah di timur, atau yang disebut dengan Tanah Hindia. Bangsa Portugis dan bangsa Spanyol umumnya memeluk agama Katolik. Kedua bangsa ini sama-sama ingin menguasai wilayah lain di dunia. Hal ini menimbulkan keprihatinan Paus Julius II untuk menjaga kerukunan antara keduanya. Maka Paus turun tangan untuk bermusyawarah dengan kedua bangsa tersebut. Nah, diadakanlah kemudian perjanjian pembagian wilayah. Perjanjian ini diadakan di Tordesillas, Spanyol pada tanggal 7 Juni 1494. Isinya adalah wilayah di luar Eropa dibagi menjadi dua garis meridian 1550 km. Sebelah barat Kepulauan Tanjung Verde. Belahan sebelah timur dimiliki oleh Portugis dan belahan sebelah barat dikuasai oleh Spanyol. Nah, orang-orang Spanyol diprakarsai Christopher Columbus merencanakan melakukan penjelajahan samudra untuk menemukan tanah penghasil rempah. Sebelum berangkat, Columbus menghadap kepada Ratu Isabella untuk mendapat dukungan termasuk fasilitas. Nah, Ratu Isabella mengizinkan dan menyediakan 3 kapal dengan segala perlengkapannya. Ratu Isabella juga menyediakan hadiah apabila misi Columbus dapat berhasil. Nah, pada tanggal 3 Agustus 1492, Columbus berangkat dari pelabuhan atas dasar keyakinan bahwa bumi itu bulat. Maka Columbus dengan rombongannya bertolak dari Spanyol berlayar menuju ke arah barat. Mereka optimis berhasil menemukan daerah baru di timur. Dan pada tanggal 6 September tahun yang sama, rombongan Columbus sampai di Kepulauan Kanari di sebelah barat Afrika. Ekspedisi penjelajahan samudra dilanjutkan dengan mengarungi lautan luas yang dikenal ganas, yakni Samudra Atlantik. Salah satu kapalnya rusak. Para anggota ekspedisi hampir putus asa, namun Columbus terus memberi semangat bagi anggota rombongannya. Nah, setelah sekitar 1 bulan lebih berlayar, tanggal 12 Oktober tahun 1492, rombongan Columbus berhasil mendarat di pantai bagian dari Kepulauan Bahama. Columbus mengira bahwa ekspedisinya ini sudah sampai di Tanah Hindia. Oleh karena itu, penduduk yang menempati daerah itu disebut orang-orang Indian. Tempat mendarat Columbus ini kemudian dinamakan yaitu San Salvador. Berikutnya, rombongan Columbus kembali berlayar dan mendarat di Haiti. Merasa ekspedisinya telah berhasil, maka rombongan Columbus bertolak kembali ke Spanyol untuk melapor kepada Ratu Isabella. Tahun 1493, Columbus sampai kembali di Spanyol. Kedatangan Columbus dan rombongannya disambut dengan sukacita, bahkan dengan keberhasilannya mendarat di Kepulauan Bahama dan Haiti. Columbus diakui sebagai penemu daerah baru, yakni benua Amerika. Keberhasilan pelayaran Columbus menemukan daerah baru
telah mendorong para pelaut untuk melanjutkan penjelajahan samudra ke timur. Apalagi Columbus belum menemukan daerah penghasil rempah-rempah. Berangkatlah ekspedisi yang dipimpin oleh Magellan atau Magalhaes, atau umumnya disebut dengan Magallanes. Ia juga disertai oleh seorang kapten kapal yang bernama Jan Sebastian Elcano. Berdasarkan catatan-catatan yang telah dikumpulkan oleh Columbus, Magellan mengambil jalur yang mirip dengan dilayari Columbus. Setelah terus berlayar, Magellan beserta rombongan mendarat di ujung selatan benua yang ditemukan oleh Columbus, yaitu Amerika. Di tempat ini terdapat selat yang agak sempit yang kemudian dinamakan oleh Selat Magellan. Melalui selat ini, rombongan Magellan terus berlayar meninggalkan Samudra Atlantik dan memasuki Samudra Pasifik dengan lautan yang relatif tenang. Setelah sekitar 3 bulan lebih, rombongan Magellan berlayar. Akhirnya pada Maret 1521, Magellan mendarat di Pulau Gaum. Rombongan Magellan kemudian melanjutkan penjelajahannya dan pada April 1521 sampai di Kepulauan Masava atau yang sering kita dengar sekarang yaitu Filipina. Nah, Magellan menyatakan bahwa daerah yang ditemukan ini sebagai koloni Spanyol. Nah, tindakan Magellan dan rombongannya ini mendapat tantangan penduduk setempat atau orang-orang Mactan. Terjadilah pertempuran antara kedua belah pihak. Dalam pertempuran dengan penduduk setempat itu, rombongan Magellan terdesak, bahkan Magellan sendiri terbunuh. Rombongan Magellan yang selamat segera meninggalkan Filipina. Mereka di bawah pimpinan Sebastian Elcano terus berlayar ke arah selatan, dan pada tahun 1921 itu juga mereka sampai di Kepulauan Maluku yang ternyata tempat penghasil rempah-rempah. Nah, jadi itulah latar belakang pembahasan tentang petualangan, penjelajahan, dan perebutan hegemoni oleh bangsa Spanyol. Baik, itu saja yang saya sampaikan. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.